Secara belak-belakan, Donald Trump menyatakan kebijakan yang diambilnya atau dipilihnya membawa Amerika Serikat tidak butuh hukum internasional. AS pun menyatakan hengkang dari sejumlah organisasi dunia yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Kita akan langsung membahasnya bersama pakar hubungan internasional Bapak Tuku Reza Shah. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Iya, Pak Reza, apa yang menjadi seruan Trump ini tentu saja berbahaya sekali jika memang pada akhirnya negara-negara pun juga mengikuti atas dasar keadilan, karena di sini terlihat bahwa Trump sangat semena-mena dan tidak mengindahkan adanya batasan-batasan hukum internasional. Lalu seperti apa dampak terburuk bagi dunia global nanti? Terima kasih. Hal ini sebenarnya sudah bisa diwaspadai ya, sesuai dengan Executive Order nomor 14199 yang dikeluarkan tanggal 4 Februari tahun lalu ya, di mana Trump sudah memerintahkan semua kalangan eksekutif dia untuk berunding dan mengevaluasi perjanjian-perjanjian internasional yang Amerika Serikat sedang tangani. Kemudian alasannya ini adalah semua perjanjian-perjanjian internasional itu, termasuk juga aturan-aturan hukum internasional itu, sangat merendahkan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, membuang-buang dolar, membuang-buang hasil pajak dalam negeri, dan semua agenda mereka itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung, dia keluar dari sekitar 66 organisasi internasional, baik yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada dunia. Misalnya, terutama sekali Trump keluar dari lembaga-lembaga yang bereputasi sangat tinggi dan memiliki tanggung jawab global seperti UN Women. Trump juga keluar dari the UN Population Fund. Kemudian juga Trump keluar dari United Nations Framework Convention on Climate Change. Walaupun pada saat yang sama ada juga yang dia keluar dari organisasi-organisasi yang kurang dahsyat seperti Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children. Tapi paling tidak, Trump itu masihlah anggota Majelis Umum, masih sesepuh di Dewan Keamanan PBB, dan masih bertanggung jawab di major agencies seperti United Nations Children's Fund atau UNICEF. Tapi paling tidak, dari sini kita bisa melihat bahwa reputasi Amerika Serikat sedang menurun. Kita bisa perhatikan bahwa kapabilitas dari Pax Americana mulai menurun dibandingkan dengan China, Pax Sinica, dan kita akan perhatikan ini akan sangat berdampak pada PBB di masa depan, di mana pengambilan keputusan akan berada di luar Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat kemungkinan besar akan ujuk-ujuk masuk dan mengomentari, dan memang kenyataannya PBB itu masih tergantung pada Amerika Serikat di bidang pembiayaan ya. Kalau kita melihat dari top contributors atau penyumbang terbesar, Amerika Serikat itu 22%, di bawahnya adalah China 20%, Jepang 6,93%, baru di bawahnya negara-negara kunci seperti Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Kanada. Tapi bagaimanapun hal ini akan berdampak kepada dunia, di mana pengambilan keputusan akan semakin sulit, dan juga dunia akan menghadapi masalah-masalah yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat sendiri adalah keadaan ini akan menguntungkan China dan Rusia. Dan kalau hal ini terjadi, maka berakhirlah Pax Americana dan kita akan melihat Pax Sinica yang semakin menguat. Ya, Pak Reza, tidak keluar dari organisasi dan hukum internasional saja sebelum-sebelumnya. Dalam beberapa case, Amerika sudah kebal hukum, apalagi ketika sekarang Trump sudah jelas-jelas belak-belakan menyerukan tidak menganggap hukum internasional. Jadi ini akan seperti apa nanti? Memang tradisi Amerika Serikat adalah begitu. Dari dulu dia memang mengatakan bahwa dirinya kebal dari hukum internasional. Misalnya kita perhatikan ya, banyak sekali kudeta-kudeta yang dia lakukan di Amerika Latin. Misalnya di Kuba tahun 52, Guatemala tahun 54, El Salvador tahun 80, kemudian Honduras tahun 80-an, Panama tahun 89. Jadi bahkan terakhir terlibat dalam destabilisasi di Venezuela. Yang akan terjadi adalah dunia akan berkembang menjadi institusi yang multipolar, di mana keputusan-keputusan itu akan dibuat tanpa Washington. Dan ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Amerika Serikat, bahwa
mereka hanya akan bermain di Dewan Keamanan PBB, tapi tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan bersama. Dan Amerika Serikat mengatakan itu nggak perlu, saya bisa bergerak sendiri. Nah, inilah yang akan terjadi, di mana dunia pelan-pelan akan melihat bahwa Amerika Serikat adalah bagian dari masalah-masalah internasional dan bukannya penyelesai bagi masalah-masalah internasional. Ya, Pak Reza, singkat saja. Sekarang kita melihat dari Amerika Serikat sendiri, apa yang menjadi sikap Trump terkait dengan reaksi kegagalan dalam sejumlah hal atau reaksi terkait dengan penurunan dolar di panggung global. Nah, apakah ini ke depan ini akan benar-benar menguntungkan Amerika atau justru sebaliknya, menurut Anda? Hal ini akan merugikan Amerika Serikat sendiri, karena secara bertahap Trump akan ditinggalkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Karena begitu, kalau kita perhatikan dari berbagai data statistik, masalah terbesar Amerika Serikat saat ini adalah inflasi 17%, kemudian tata kelola yang baik juga 17%, kemudian ekonomi di level nasional yang menjadi hirauan masyarakat 12%, isu aborsi, isu hukum, dan kemudian isu imigrasi. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa merombak Amerika Serikat. Ini akan semakin kritis. Dia akan sulit berurusan di dalam negerinya, dan dia juga akan sulit berhadapan dengan negara-negara di dunia yang mulai menganggap bahwa Amerika Serikat di bawah Trump bukan merupakan penyelesai dari masalah-masalah internasional. Baik, terima kasih Bapak Reza untuk ulasan yang sangat komprehensif bersama Metro hari ini. Selamat sore Bapak, salam sehat selalu.